Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra Pratama. Saya dari Hakada Pelambas A. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen Sartika Dewi SHMH, mata kuliah Hukum Kesehatan. Yang pertama, hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Suatu perundang-undangan yang pelanggaran terhadap merupakan kesalahan dari segi hukum jika suatu kepentingan hendak dijadikan subjek dari hak menuntut hukum, maka bukan saja kepentingan itu dilindungi oleh hukum, melainkan juga harus diakui olehnya. Karena hukum kesehatan mencakup semua aturan hukum yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan yang terganggu atau tercemar dan penerapan aturan-aturan hukum perdata serta hukum pidana selama aturan itu mengatur hubungan-hubungan hukum dan pemeliharaan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi. Hubungan antara dokter dengan pasien secara hukum umumnya terjadi melalui suatu perjanjian atau kontrak. Dimulai dengan tanya jawab atau anamnesis antara dokter dan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik. Akhirnya dokter menegakkan suatu diagnosis. Diagnosis ini dapat merupakan suatu working diagnosis dan diagnosis sementara. Biasanya juga merupakan diagnosis yang definitif. Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis, namun juga pada jurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran. Fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintahan maupun swasta, dilarang menolak pasien atau meminta uang muka. Hal ini ditegaskan dalam pasal 32 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika rumah sakit melakukan penolakan terhadap penolakan pasien, rumah sakit itu akan dikenakan sanksi, yaitu tertera pada pasal 190 tentang Undang-Undang Kesehatan. Aborsi adalah pengguguran kandungan atau abortus adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga keguguran. Aborsi memiliki dua jenis, yaitu yang pertama abortus provocatus medicinalis, yang kedua abortus provocatus criminalis. Yang pertama abortus provocatus medicinalis, yaitu tindakan aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan si ibu hamil tidak dapat melanjutkan kehamilannya. Contohnya seperti si ibu hamil itu sedang
merasa kurang sehat atau badannya lemah. Yang kedua, abortus provocatus criminalis, yaitu abortus tipe ini merupakan tindakan secara sengaja mengosongkan rahim dari buah kehamilannya, yang dilakukan dengan sengaja bukan karena alasan medis melainkan alasan lainnya, biasanya hamil di luar nikah. Sebagai perbuatan dokter yang meliputi kegagalan memenuhi standar dalam penanganan kondisi pasien atau kekurangan keterampilan karena kelalaian dalam memberikan asuhan kedokteran kepada pasien yang merupakan penyebab langsung dari cedera pada pasien. Malpraktek medik merupakan bentuk kelalaian proporsional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien atau penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan atau pembiaran oleh dokter atau tergugat. Malpraktek etik adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran sebagai yang diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter. Malpraktek yuridik adalah pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Malpraktik yuridik meliputi malpraktik perdata, malpraktik pidana, dan malpraktik administrasi negara. Euthanasia berarti tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Tidak semua orang bisa melakukan praktik ini. Euthanasia hanya untuk pasien yang sakit parah dan hampir tidak memiliki harapan hidup. Euthanasia merupakan ada beberapa jenis. Yang pertama euthanasia aktif, yang kedua euthanasia pasif, yang kedua euthanasia volunteer, yang keempat euthanasia involunteer. Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seseorang atau bisa disebut pasien yang dilakukan secara medis. Euthanasia pasif adalah perbuatan yang mengakibatkan atau menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia, sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan. Yang ketiga, euthanasia volunteer. Jenis ini adalah penghentian tindakan atau pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri. Yang keempat, euthanasia involunteer adalah jenis euthanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Apakah hukum euthanasia diperbolehkan? Dalam praktiknya di Indonesia, pasal 344 KUHP ini sulit diterapkan untuk menyaring perbuatan euthanasia sebagai tindak pidana. Sebab euthanasia yang sering terjadi di negara ini adalah yang pasif, sedangkan pengaturan yang ada melarang euthanasia aktif dan sukarela. Bagaimana dalam pandangan agama?
Dalam pandangan agama, syariah Islam mengharamkan euthanasia aktif karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja, walaupun niatnya baik, yaitu meringankan penderita pasien. Hukumnya tetap haram walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan, baik pembunuhan jiwa orang lain maupun membunuh diri sendiri, termasuk ke dalam pelanggaran atau tidak euthanasia itu. Jadi, euthanasia memang dilarang di Indonesia, terutama untuk euthanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 tahun penjara. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku euthanasia pasif yang banyak terjadi di Indonesia sekarang. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.